Kasifmel ini nih, sebelumnya tadi udah aku research ya terkait Kasifmel nih. Jadi Kasifmel itu ternyata udah mempunyai beberapa bisnis. Salah satunya adalah Oke, selamat datang di K-Business Podcast by Sekolah Bisnis IPB University. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Aji Prakosa selaku moderator pada episode kali ini. Nah, di episode yang kedua ini, kita akan bahas nih terkait environment, bagaimana sih lingkungan dari bisnis yang bisa membuat Anda sukses. Nah, sebelumnya kita udah ada nih narasumber yang gak kalah kerennya, yaitu alumni dari Sekolah Bisnis IPB dari Angkatan 53, Kak Syifa Amelia. Halo Aji. Halo Kak Syifa, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Aji gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sibuk skripsi sebenarnya sih. Oh, skripsi ya. Berarti semester 7 atau 8 ya? Iya, 7 mau ke 8 sih Kak. Kita beda. Iya, beda jauh deh ternyata. Oh, beda 2 tahun aja sih Kak. Iya, beda 2 tahun ya. Cuma kayak udah jauh banget ya ternyata. Oke. Gimana? Kasifmel ini nih, sebelumnya tadi udah aku research ya terkait Kasifmel nih. Jadi Kasifmel itu ternyata udah mempunyai beberapa bisnis. Salah satunya adalah CFO dari kumpulan. Iya, betul. Ya. Terus juga ada beberapa bisnis juga yang didirikan oleh Kak Kasifmel ya. Nah, mungkin nanti kita akan membahas terkait hal-hal tersebut. Oke, boleh banget. Nah, sebelumnya ya, mungkin siapa sih Kasifmel ini? Mungkin tadi aku juga sempat searching ya. Jadi itu Kasifmel itu ada di feeds dari IPB official. Oke. Ya, di feeds ketahuan ya berarti ya, ketahuan. Oke. Jadi Kasifmel itu ada di alumni idaman IPB. Wah. Gak tau nih mesti seneng apa malu atau gimana? Gimana nih? Iya. Perasaannya mungkin gimana tuh pas muncul feeds itu pas di Disnatalis IPB? Oke, terharu sih jujur, kaget. Karena emang diumumin sama IPB officialnya H-1 dan 2 gitu kan. Oke. Terus jadi kayak karena ada beberapa sebab gitulah, faktor kan. Jujur seneng banget, terharu. Terus kayak mudah-mudahan bisa bawa nama baik SB gitu kan. Karena kan per fakultas ternyata. Yes, betul. Jadi fakultas SB itu alhamdulillah diwakilin sama aku gitu. Ya. Pada saat itu aku juga kaget sih ngeliat, wah ini ada anak SB juga nih, wah keren juga berarti nih. Iya, saingannya padahal udah, wah itu yang teman-teman lainnya senior yang keren banget sih. Senior juga yang gak kalah suksesnya ya. Bisa belajar banyak. Ya, betul. Benar. Nah selanjutnya nih, Kasifmel ini juga sebagai kalau nggak salah CEO PT Shizuri Utama Mandiri juga. Iya. Sebenarnya itu ini sih company, itu kumpulan juga. Jadi kayak itu company kita. Terus brandingnya ada kumpulan dan saduluran gitu. Oke. So jadi itu mungkin seperti induk perusahaannya. Yes, betul. Oke. Wow. Oh, keren ya. Iya gitu deh pokoknya. Ya. Nah mungkin selanjutnya aku mau bahas terkait apa nih? Ya tadi ya mungkin terkait kumpulan. Oke. Tadi kan Kasifmel udah bilang ya kayak ya one of the jadi CFO di kumpulan. Mungkin boleh dijelasin dulu dong Kak, kumpulan itu apa sih? Oke, benar. Jadi kebetulan nih kumpulan itu tuh awalnya gara-gara SB. Oke. Jujur. Jadi kumpulan itu berawal dari mata kuliah SB. Kan Aji juga anak SB kan kita. Ya, betul. Tahu mata kuliah PBK? Tahu, Praktik Bisnis Komprehensif. Ya, itu dari situ awalnya kumpulan. Jadi PBK itu ada 2, ya kan? PBK 1 sampai PBK 2. Ya, betul. Nah, alhamdulillah realisasi beneran. Akhirnya jadi kumpulan ini. Wow. Jadi surprisingly thanks to Sekolah Bisnis IPB. Jadi kebetulan tim aku juga salah satunya adalah teman kelompok aku di PBK gitu. Berarti itu nggak berubah ya? Maksudnya komposisi timnya atau ada yang enggak sih, jadi aku cuma waktu itu kelompok berempat, aku berdua akhirnya sekarang timnya. Terus ada satu lagi dari fakultas lain tapi masih IPB juga. Gitu. Kita berdiri tuh tahun 2020 awal sih. 2020 awal. Jadi kalau itu waktu aku masih skripsian. Masih skripsian. Akhirnya aku sama tim sama teman aku itu setuju nih kayaknya kita mau garap beneran. Karena dengan kita juga udah ngulik kan 2 tahun tuh PBK. Dengan
dosen-dosen pengumpu yang keren banget. Itu benar-benar ngebantu kita buat jadi sekarang ini. Nah itu tuh bisnisnya itu kita di bidang hampers sama gift box. Kalau misalnya Aji pernah lihat di Instagram kita ya. Jadi dulunya sih awalnya cuma sekedar gift package aja kayak ulang tahun, terus anniversary, terus wisuda. Dulu lagi marak banget kan karena kita lagi wisuda offline ke online. Jadi gara-gara orang nggak bisa datang, mereka jadi kirim hadiah tuh. Kita ambil peluang di situ. Ya awalnya dari SB terus ke IPB, terus alhamdulillah juga jadi kesebar ke universitas-universitas lain. Nah dari situ awalnya gitu. Wow, berarti berawal dari mata kuliah ya? Bener. Kelompok mata kuliah. Itu dia. Kita juga nggak expect kalau bisa sampai sekarang. Ya mungkin buat teman-teman nih yang ada kelompoknya menarik atau mungkin yang keren nih kayaknya bisa dibawa ke jenjang selanjutnya. Nih bisa nih sebagai contohnya nih. Bener banget. Kayak mungkin dulu kan kita ngiranya kayak cuma udahlah buat menyelesaikan tugas kuliah aja. Yang penting presentasi, terus yang penting kita kerjain. Tapi ternyata kalau kita benar-benar ngelihat peluang, benar-benar ngelihat semua materi yang dikasih sama SB itu mengebantu banget sih sampai sekarang. Kita sampai sekarang masih pakai tools-tools yang SB kasih, jujur. Kayak VPC, BMC, gitu kan masih kepake loh buat praktek ya ternyata surprisingly-nya. Jadi kita sering juga laporan ke dosen-dosen alhamdulillah nih Bu, Pak beneran kerealisasi waktu itu pas awal-awal. Gitu. Ya, berarti di SB ini juga kita belajar teori tapi juga ada praktik juga kan? Iya, benar-benar. Terutama di mata kuliah PBK. Iya, ini kebetulan nih. Padahal mata kuliah lain tuh juga pasti banyak banget peluang yang bisa kita pelajari. Yes, betul banget itu. Nah, mungkin kalau selain kumpulan mungkin ada sebelum kumpulan, Kak Syifan udah punya bisnis belum sih? Oh ya, alhamdulillah juga dulu waktu itu aku masih semester 3, itu aku udah aku udah pernah mendirikan PT juga. Itu di bidang alat kesehatan. Jadi aku juga udah bisnis sebenarnya dari kuliah. Tapi waktu itu sama partner aku juga di SB. Dulu kita berdua waktu itu. Cuma tim yang lainnya itu bukan anak SB, bahkan udah senior. Jadi kita kayak 2 anak bawang gitulah istilahnya. Cuma ya alhamdulillah kita foundernya juga di alat kesehatan waktu itu. Kita harus switching dengan faktor dan lain hal. Jadi kita kita tutup dengan dengan berbagai hal. Akhirnya 2020 aku ngebangun kumpulan ini gitu. Jadi sebenarnya dulu udah hampir kebiasa lah kita ada ngebangun dikit-dikit ngerintis sambil kuliah gitu. Cuman mungkin di situ bisa diambil pelajaran juga ya Kak? Dari betul. bisnis sebelumnya. Ada mata kuliah SB itu juga tetap jadi compete gitu sama apa yang lagi kita jalanin gitu. Jadi emang sesuai banget sih. So that's really cool. Gitu. Nah, setelah kumpulan itu Kak Shimel ada bisnis juga gak sih? Iya, jadi alhamdulillah juga di awal 2021, tapi timnya masih sama kumpulan. Jadi kita kayak semacam mendirikan anakan gitulah, tapi beda bidang. Jadi bidangnya itu di F&B, di snacks, kayak keripik-keripikan gitu loh. Keripik-keripikan yang kita branding namanya mirip juga, jadi saduluran namanya. Nah itu juga sama timnya sama kumpulan, cuma beda bidang. Cobain hal baru juga di situ, tantangannya banyak. Karena kan kayak harus beda yang dipelajarin bidangnya kan. Cuma ya kalau kita enjoy kayak seru aja sih gitu. Iya bidangnya bidang snacks. Cuma sekarang lagi kita vakum untuk rebranding nanti. Insya Allah tungguin. Berarti untuk saduluran ini sedang rebranding ya. Oke, mungkin mari kita tunggu ya. boleh banget. Nah, selain itu mungkin aku agak kepo nih. Nama kumpulan, terus tadi ada saduluran, itu namanya terinspirasi dari apa sih Kak? Kayak Sunda banget ya. Iya ya, kayak khas gitu ya.
Awalnya kumpulan sih sebenarnya sesederhana aku sama tim aku dulu kan, karena baru berdua, belum ada. Kita tuh sekarang bertiga tim intinya. Dulu masih berdua. Itu ya sederhana apa nih yang mau kita lakuin untuk bisnis ini. Nah, which is kita mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan dan kita wrap jadi satu packaging yang bisa dipakai sama semua orang gitu. Makanya dulu namanya kumpulan. Terus karena udah ada kumpulan, pas tahun depannya mau ada brand baru, snacks. Kan kalau kata tim aku tuh dulur, kalau bahasa Sunda tuh artinya kayak saudara gitu kan. Aku juga bukan orang Sunda, jadi kayak aku gitu ya gitu kan. Akhirnya kita selaraskan namanya muncul saduluran gitu. Gitu sih. Itu dari brainstorming aja. Namanya kalau menurut aku lumayan kecil. Iya. Jadi harus gampang diinget ya. Iya, soalnya kayak kumpulan, dan filosofi tadi kan kayak mengumpulkan barang-barang yang unik, lucu gitu kan. Jadi, dan dibutuhkan orang. Iya, betul. Cool, keren. So mungkin aku ingin bertanya nih terkait ini kan Kak Shimel udah punya beberapa bisnis nih tadi yang udah disebutkan. Nah, sebelumnya Kak Shimel pernah gak sih ada experience atau mungkin kayak pengalaman yang membuat Kak Shimel pengen berbisnis gitu? Sebenarnya kalau pengalaman itu awalnya apa ya? Aku dulu suka, sesederhana kita suka jualan kan dulu kalau dari sekolah tuh SMA ada kepanitiaan, terus tapi kan nggak bisa jadiin contoh kali ya. Terus juga didukung sama ini sih mungkin faktor keluarga juga. Itu juga di bidangnya yang sama, di bidang bisnis juga. Jadi kayak sering lihat orang tua, terus tertarik juga, mungkin kayak masih ada darahnya juga nih ternyata gitu kan. Akhirnya mulai coba berani ngediriin usaha yang alhamdulillah juga langsung didiriin PT. Itu waktu itu 2018, aku masih semester 3 atau 4 di SB. Gitu. Akhirnya jadi coba belajar dari situ sih, learning by doing sebenarnya. Karena kalau teori dulu kan aku IPA juga ya. Kalau misalnya IPB itu kan kita IPA kan. Harus IPA. Terus aku seneng banget sih ini ada jurusan sekolah bisnis tapi kita bisa dari IPA gitu. Itu benar-benar ngebantu banget akhirnya. Jadi sambil aku praktikal, teorinya juga tetap masih updating gitu sampai sekarang. Berarti there's an advantage juga ya sebenarnya ya. Masuk sini. Ya mungkin aku pengen lebih mendalam nih terkait kumpulan. Aku tadi sempat lihat di Instagramnya kumpulan. Itu gimana? Udah ada yang ekspor ya, Kak? Alhamdulillah. Ya baru banget selesai. Baru banget selesai alhamdulillah. Jadi kita dapet customer dari awalnya dari Indonesia. Ini dia itu multinational company sih, international company bahkan ya. Karena dan dia minta permintaannya ke Singapura, Malaysia dan Thailand gitu. Ya alhamdulillah sih baru selesai. Proyeknya tuh kemarin dari bulan Agustus, baru selesai November Oktober kemarin, gitu. Berarti baru banget dong? Iya baru banget. Itu juga pelajaran, tantangan baru sih buat kita. Karena jadi belajar juga kan mengenai ekspor impor. Terus beberapa sempat juga tanya ke dosen-dosen, tetap kita masih kontakan sih alhamdulillah. Masih coaching juga sama dosen-dosen SB. Ya nanya pengalaman gitu-gitu. Kayak gitu sih. Kalau mungkin sorry nih Kak, kalau terkait tantangan terkait ekspornya itu ada nggak sih Kak? Ada pasti. Kayak lebih, apalagi sekarang lagi COVID ya. Jadi kan gak semua jalur dibuka. Terus juga barang yang kita kirim itu juga harus ada sertifikatnya, harus ada izin. Jadi kayak itu semua kita pelajarin learning by doing gitu. Form-form yang harus dilengkapi. Terus habis itu juga legalitas kita juga diperiksa gitu kan. Jadi ya tantangannya tetap jadi bisa belajar gitu. Nggak yang ya stres-stres pasti ada lah ya, pasti ada. Tapi yang penting komit sih. Komit, konsisten, terus tim juga. Kekuatan tim tuh menurut aku berpengaruh banget ya. Karena kalau misalnya kan pas ekspor itu kita juga nggak yang
cuma ekspor aja, jadi tetap harus ada yang megang sosial media, B2C-nya, B2B-nya gitu. Jadi karena backup timnya menurut aku oke, jadi alhamdulillah sih masih bisa kita jalanin sama-sama gitu. Oke, ya berarti emang harus banget ya teamwork and yes, betul. Dalam teamwork kita juga harus sinergi satu sama lain. Iya, benar banget. Betul. Oke, ya. Mungkin kalau terkait kumpulan mungkin kita maju aja ya. Oke, boleh. Ya, maju aja. Mungkin aku ngelihat juga nih Kasifmel ini udah menjadi beberapa speaker di beberapa event. Iya, oke. Ya, boleh dong sharing-sharing. Sama nih kita soalnya ya, satu alumni ya. Iya, jadi itu alhamdulillah sih biasanya ada invitation ya, kayak ini kita boleh sebut merek nggak sih? Misalnya kayak sama IPB juga kan, beberapa UKM di kampus, yaitu biasanya speaker mengenai tentang ini juga gitu, kayak sharing gimana caranya kuliah sambil bisnis, gimana caranya ngebangun bisnis dari awal, atau bahkan biasanya ada yang nanya, Kak aku nggak boleh bisnis nih, harus kerja dulu, harus ini dulu biar tahu pengalaman gitu kan. Karena mungkin aku salah satu termasuk orang yang belum pernah magang. Aku belum pernah magang, belum pernah apply di mana-mana, cuma ya memang langsung terjun gitu. Jadi biasanya orang nanya di situ kayak, kok bisa nih milih jalan ini gitu. Ya seputar itu sih biasanya. Oke. Gitu. Berarti kalau dari sini juga kelihatan Kasifmel itu yang pure for entrepreneur ya. Iya, alhamdulillah kayaknya terjunnya ke situ. Oke. Karena biasanya kan kalau orang habis lulus kuliah tuh magang, terus habis itu apply kerja gitu kan. Iya. Nah itu aku malah dulu pernah, aku bahkan belum punya CV sama sekali. Really? Iya, belum punya CV sama sekali karena gak pernah ke arah sana gitu kan. Bahkan aku jadi belajar gitu, wah susah ya buat paper untuk CV ya, susah ya untuk bikin esai untuk apply kerja gitu. Itu juga sesuatu yang baru pas aku pelajarin gitu. Karena kan kayak kalau aku masuknya praktisi terus ya. Jadi kayak malah gini ya caranya. Karena ada tips-tipsnya bahkan. Yes, ya, betul ya. Buat kayak gitu tuh. Keren juga sih. Ya, ada perbedaan juga kan, ada CV yang CV friendly, terus juga ada yang ATS kan. Ya itu aku juga malah aku kurang tahu banyak tuh kayak gitu. Ya. Aku malah belajar karena mau nge-apply orang kan. Jadi kita harus belajar juga gimana caranya bikin CV yang bener biar bisa ngelihat CV orang lain gitu. Ya, but ya kita ya as an entrepreneur ya terutama kita itu kan pasti selalu belajar ya Kak. Betul banget. In every way apapun yang ini kita juga harus belajar dan mengetahui bagaimana. Iya benar banget. Oke, so next one mungkin aku pengen nanya terkait dampak SB dari untuk Kasifmel itu apa sih? Selama belajar nih dari mungkin tingkat 2 lah ya kita hitung. Tingkat 2 ya. Tingkat 2 sampai tingkat 4 sampai skripsi. Sampai bisa buat kumpulan nih. Iya, Dampaknya apa sih? Ini sih ya pasti kan dari yang tadi awal udah aku bilang, ternyata surprisingly itu dari SB ya. Cuma kan sebelumnya aku nggak tahu nih kalau misalnya bisa bakal dari SB kan. Tapi kayak semester 2 kita tuh mulai di sini tahun kedua, alhamdulillah aku juga seneng sih sama lingkungannya. Jadi aku juga seneng buat ikut BEM. Waktu itu aku ikut BEM dua termin gitu kan. Terus habis itu ikut acara-acara olahraganya, terus ikut beberapa kegiatannya, bahkan kayak pelepasannya S2 S3 aja tuh kita seneng banget buat partisipasi gitu. Karena lingkungannya benar-benar positif. Terus ngerangkul gitu sivitasnya. Jadi kayak mau dosen, mau mahasiswa ataupun bahkan tendiknya itu benar-benar kita bisa tahu satu sama lain kan. Kalau misalnya Aji juga Aji udah ngerasain kan di sini. Betul. Itu benar-benar kerasa beda banget ya. Beda banget dan jadi bawa semangat, terus juga bisa open minded ke semuanya gitu. Kayak kita bisa nanya nggak cuma ke teman, tapi kita juga bisa nanya ke dosen dengan nggak usah deg-degan gitu, nggak takut karena dosen-dosennya juga yang kayak really easy to talk kan. Kayak gitu. Jadi dampaknya besar banget sih buat aku ya, apalagi ternyata
mata kuliahnya itu bisa membuat bisnis aku sekarang tuh terrealisasi gitu. Dan alhamdulillah long lasting sampai sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Ya, tapi bener sih, lingkungan itu adalah menjadi faktor yang utama dan juga menjadi topik podcast utama hari ini kan. Oh iya, benar. Ya. Tapi emang ngaruh sih. Karena kayak teman-teman kita kan juga semuanya berambisi gitu kan, buat creating something, buat inovasi sesuatu. Jadi kayak setiap hari tuh bisa aja ada obrolan tentang apa nih yang lagi tren sekarang. Aku boleh sebut gak sih dosen favorit? Boleh. Kayak misalnya Bulin gitu kan, dia walaupun dia dia tetap energik buat ngasih tahu, ayo kita inovasi, ayo kita, itu aku masih ingat sampai sekarang. Itu karena lingkungan sih. Jadi berpengaruh ya. Iya, betul. Kalau Aji juga kan sama ya. Mungkin kalau bisa dibilang ya seperti Kak Shifmel ya. Terutama dosen-dosen yang kayak membantu banget nih kayak. Betul. Kayak kita punya bisnis itu biasanya juga suka siapa nih yang punya bisnis dan pengen dikonsultasikan. Betul. Gitu. Jadi kita tuh belajar teori kan kadang-kadang suka disambungin nih ke beberapa materi gitu kan. Suka banget ada studi kasus kan di SB, study case. Itu juga aku seneng sih sama cara belajar itu. Jadi nggak yang teori semua kan. Betul. Kita bisa ngelihat case-case lain. Kalau dulu tuh lagi zaman kan awal Gojek, Grab, gimana bisa bersaing, itu juga selalu dibahas di kampus, ya kan. Seru kan? Pakai e-commerce, marketplace. Iya, betul. Terus gimana caranya mereka compete satu sama lain gitu sih. Dan yang yang mungkin unik ya di SBY itu adalah ketika kita habis kelas nih, itu kadang-kadang kita banyak yang suka ngobrol juga kan. Di coffee break. Yes, betul. Dan ngobrolnya tuh sama dosen. Iya, jadi bisa aja itu terjadi gitu loh. Kayak nggak cuma di luar, nggak di dalam kelas doang, tapi di luar kelas juga bisa terjadi. Bahkan kayak dosen-dosen SBY nih gaul banget. Bahkan kayak, ayo nongkrong di luar kita ngobrol-ngobrol. Kayak, jadi itu ngaruh sih menurut aku ya. Iya, benar. Dan juga tadi dibilang up to date, kayak mungkin bisa direlatein dengan situasi yang terjadi, terus dengan pop culture, beberapa kali sering disinggung. Betul. Iya kayak gitu. Bener-bener ngaruh banget. Really cool ya. Environment-nya keren banget ya. Oke. Selain itu, kalau misalkan nih dari lingkungannya Kak Shifmel sendiri, mungkin di luar SB gitu, ada nggak sih yang membantu juga? Oh jelas ada, kayak yang paling kecil kan pertama dari keluarga, orang tua itu semuanya support sih. Aku juga ada adik, jadi itu juga setiap minggu. Jadi kan aku memang kerja itu di Bogor, jadi kantor kumpulan itu di Bogor. Nah jadi aku weekend biasanya pulang ke rumahku di Bekasi. Nah jadi biasanya kalau misalnya setiap weekend ditanyain tuh gimana kumpulan, gimana progresnya, itu juga berpengaruh banget buat tukar pikiran. Kayak apalagi waktu kemarin pertama kali project ekspor kita itu kan, jadi sering tanya juga ke orang tua. Terus juga ke lingkungan teman-teman sih yang kayak selalu support, sesederhana nge-reposting paket-paket kumpulan gitu. Kayak kita baru launching, terus biasanya teman-teman tuh langsung bantuin aja gitu, nge-repost tanpa aku minta sama tim kan. Itu juga lingkungan yang positif kan. Terus juga kampus, beberapa kali juga pernah sempat ada tim aku juga anak SB kebetulan diundang buat kayak sharing-sharing mengenai kumpulan. Terus nanti waktu ada acara tertentu kayak disebutin kalau ini bisnis-bisnisnya alumni gitu kan. Itu sangat membantu banget ya. Betul. Jadi kayak jadi selain kampus, alhamdulillah juga keluarga, teman sama lingkungan kerja juga mendukung gitu. Wow. Bener. Berarti bener ya, lingkungan itu sangat-sangat membantu terkait bisnis yang kita jalankan. Iya, bener banget. Betul. Nah, mungkin aku pengen tanya nih satu hal lagi terkait kumpulan. Kalau kumpulan itu pernah ini nggak sih Kak, kayak kan sekarang nih lagi zamannya nih kayak ada inkubator bisnis apa. Nah, kumpulan itu ikut juga sih Kak, kayak hal seperti itu. Dulu pernah, kita udah kedua sih. Dulu tahun 2020 pernah sekali, sekarang tahun 2021 juga pernah sekali. Programnya IPB juga di Teknos IPB yang di Botani itu. Nama programnya beda-beda sih, cuma kayak kita pernah ikut juga kok. Jadi ada dapat materinya juga, terus juga bisa coaching, dan yang paling penting tuh bisa bertukar lini sih, link
sesama tenannya itu juga menurut aku lingkungannya bagus gitu. Tapi kita masih ikutnya di IPB juga. Masih ikutnya di apa namanya? Kemarin itu namanya di STP IPB. Terus yang pertama itu namanya PMW. Itu nama programnya aja sih. Iya kayak gitu. Iya kita ikut juga kebetulan. Cool ya. Tapi emang iya sih, mungkin aku lihat beberapa program-program inkubator bisnis itu ya, itu emang kalau aku lihat sih banyak banget, kayak kita bisa nemu link, bisa nemu apa namanya mentor yang baik, dan juga capital ventures terutama. Betul banget. Itu juga tempat kita ketemu sama calon-calon investor sih biasanya. Jadi gimana caranya kita ngekemas pitching kita tuh semenarik mungkin kan. Iya, itu sangat berpengaruh sih. Yes, betul. Ya, maybe next one mungkin terkait di closing statement. Sudah berakhir aja nih setelah durasi. Terkait durasi ya. Jadi tertarik bisnis nggak nih Aji jadinya? Wah, tertarik banget. Kebetulan aku udah mulai build up startup juga gitu. Keren. Ya, di bidang desain. Ya mudah-mudahan bisa seperti Kasimal juga ya. Amin. Aku juga masih belajar. Alumni soalnya juga selalu nge-reach up kita loh. Tentang kayak bisnisnya apa sekarang. Terus kayak apa yang bisa kita bantu. Itu juga lingkungan yang positif banget sih. Jadi ayolah kalau mau kita bisnis kan banyak kita kerja sama. Mungkin boleh. Apalagi sekarang lagi zaman NFT ya. Non-fungible token. Itu kan lagi mulai naik nih. Terkait currency dari kripto ya. Nah, itu mungkin jadi topik yang bakal seru juga sih. Keren sih. Benar. Jadi apa tadi? Lupa kan aku jadi closing statement yang ingin diberikan. Oke. Apa ya closing statement aku gini sih, sesederhana kayak bisnis itu bukan tentang produknya apa, bukan tentang peluangnya apa, bukan tentang momentumnya apa, tapi yang paling penting itu konsisten sama komitmen. Karena naik turun pasti ada, masalah pasti ada. Tapi kalau kita jaga terus sama komitmen dan konsisten, ya insya Allah langgeng. Iya, luar biasa gitu sih. Even ya namanya juga bisnis. Betul. Ya, dan juga hidup ya. Iya, itu pasti juga. ada naik turunnya. Tapi dalam situasi naik kita tidak boleh istilahnya apa ya? Takabur. Benar banget. Takabur, terus ketika kita lagi di bawah kita tetap harus belajar dari kesalahan tersebut ya, supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama istilahnya. Itu dia benar. Oke. Keren. So maybe that's it. Gitu ya. Udah selesai kita ya. Mungkin ya terkait durasi mohon maaf. Tapi mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu. Jadi mungkin terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan podcast K-Business, podcast by Sekolah Bisnis IPB University. Saya Aji Prakosa selaku moderator dan juga narasumber kita Syifa Melia. Kami pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.